Kernaon Anda menolong Nabi Ibrahim? Tidak mungkin senepaeh kucai anu dibawa ku maneh. Bangkong mengatakan, bukan urusan api mati ataupun tidak, tapi posisi saya ada di dalam kebenaran. Maka setelah Nabi lahir jauh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, ketika Nabi Muhammad lahir, Nabi Muhammad menganjurkan sunnah maihan cak-cak dan tidak diperbolehkan maihan bangkong. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulu ad-dafadi'a fa inna haqiqahunna tasbih walakin la yafqahuna. Wahai orang Islam, janganlah engkau membunuh bangkong, karena suara bangkong itu adalah tasbih. Kadengina mah tang ting tung kek, padahal subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, itu suara bangkong. Allahu akbar, kadangnya datang tingtung deh temanang dibunuh. Tapi sekian tahun yang lalu disimpurin laun balik ceramah tengah peting ayah neangkan bangkong, kerneangan bangkong. Ditanya kernaon kang neangan bangkong, arek naon dikerok sugan ayah angkaan. Baheula kan aya nu kitu neangan angka naon tah. Punten ieu caina ditambah nu panas. Ketika api sudah tidak ada, Nabi Ibrahim keluar. Namrud mengatakan Ibrahim pasti hancur. Ternyata Ibrahim hidup, bahkan keluar dari tumpukan debu sambil mawa cau. Tuh cau aya di ditu tuh. Simkuring tiga tadi tadi suguhan cau di ditu doang. Masya Allah, bisi teu nyahoeun cau na bawa ka ditu mangga ka handap. Tuh ka ditu na. Ditu. Bere ka ditu. Subhanallah. Datang Jibril, wahai Ibrahim, kenapa anda tidak mempan oleh api? Apakah ini ilmu dari Pak Haji Peri? Kata Nabi Ibrahim, wahai Jibril, kalau kemarin saya menerima tawaran malaikat pengatur hujan, kalau saya menerima tawaran malaikat pengatur angin, saya selamat, orang kafir akan mengatakan, oh pantas Ibrahim selamat karena ada hujan, pantas Ibrahim selamat karena ada angin. Sekarang tidak ada angin, tidak ada hujan, pasti dalam hatinya mengatakan ini adalah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya tiap hari sebut la ilaha illallah, minimal menyebut Allah, 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 Allah. Kalau Allah saja baca nak genep kali. Setelah genep kali penta kurang hayang naon. Allah, 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 ya Allah, jabatan muda sing naik. Terus Allah, 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 Allah. Sebab Allah adalah Tuhan kita. Setelah Allah ada, maka buang alifna. Alif dibuang, tinggal lillah. Naon hartina lillah, segalanya milik Allah. Kalau tadi Allah adalah Tuhan kita, innalladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Kalau sudah mengakui Tuhan kita adalah Allah, maka dibuang alifnya, tinggal lillah. Artinya lillah, segalanya milik Allah. Kita milik Allah, suami milik Allah, anak milik Allah, harta milik Allah. Kehilangan jabatan tidak menjadi masalah, kehilangan suami karena kawin lagi tidak jadi masalah. Jadi masalah tuh Bu, kehilangan apapun tidak jadi masalah karena memang lillah milik Allah. Kalau sudah lillah milik Allah, maka dibuang lagi lamnya satu, tinggal lahu. Lahu lamun bahasa Jawa, lahu maring Allah, berarti kita berjalan untuk Allah. Segala sesuatu
sepak terjang kita sandarkan kepada Allah. Kalau sudah lahu, lam dibuang, hu, kita ada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Ada periodiknya. Dari Allah menjadi lillah, dari lillah menjadi lahu, dari lahu hu, kita akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Bahkan dulu di dalam kitab Ummul Barohin ada perdebatan sengit antara kaum Dahriyah dengan orang-orang muslim pada masa itu. Kaum Dahriyah mengatakan, wahai orang-orang Islam, saya siap memeluk Islam, tapi lewat perdebatan, kalau saya kalah saya siap masuk Islam. Maka terjadilah perkumpulan antara kaum Dahriyah dengan orang-orang Islam. Begitu terjadi kumpul, kaum Dahriyah bertanya kepada orang Islam, wahai orang-orang muslim, saya tahu bahwa Allah punya sifat yang wajib 20 diantaranya. Padahal banyak sifatnya, tapi yang wajib diketahui adalah sifat 20. Ibu hafal sifat 20? Wujud, kidam, bako, mangga. Aliman hayan sami'an. Alhamdulillah ke kedeng aya nu dites budak saurang hareup kedeng. Kata kaum Dahriyah, wahai orang Islam, pertama adalah wujud. Yang jadi pertanyaan, apa artinya wujud? Ada. Ketika Allah ada, cek kaum Dahriyah, di mana ayana Allah? Di dalam ilmu kalam tidak boleh umat Islam bertanya di mana ayana Allah. Tapi orang kafir mengatakan, kalau memang Allah wujud, Allah ada, di mana ayana Allah? Eta orang-orang Islam anu make udeng segele pelak pespa tuh bisa jawab. Akhirnya anak muda, mudah-mudahan anak muda seperti nu aya di dieu kabeh. Anak muda hudang ngaranna Nu'man bin Sabit. Kata Nu'man bin Sabit, wahai kaum Dahriyah, kalau anda bertanya di mana adanya Allah, tolong bawakan dulu susu ke podium. Ya Allah, enggak susu deui bae. Ieu mah keur carita, keur kisah. Lain cek Haji Soma, tapi cek Nu'man bin Sabit yang terkenal menjadi Imam Abu Hanifah. Cek Nu'man bin Sabit, kalau anda bertanya di mana adanya Allah, bawakan susu ke dia. Panitia riweuh neangan susu. Akhirnya datanglah susu. Anggap baik ia adalah susu. Cek kaum Dahriyah, apa gunanya pertanyaan saya dengan susu yang ada di gelas? Nu'man bin Sabit mengatakan, wahai kaum Dahriyah, percayakah anda dalam susu ini mengandung vitamin? Percaya. Kalau anda percaya dalam susu ini mengandung vitamin, tolong carikan vitamin yang ada di dalam susu, bawa vitamin nak dia, susu nak kerjang maneh. Maka kaum Dahriyah tidak mampu untuk melihat yang dia yakini bahwa vitamin ada di dalam susu. Mawadai cau hiji, tak iya cau. Ibu percaya ia jauh? Apakah percaya di dalam pisang ini ada vitamin? Tolong carikan vitamin yang ada di dalam pisang. Vitamin nak bawa ke dia seg pisang nak ke ibu. Cek kaum Dahriyah, saya tidak bisa menemukan vitamin itu. Tapi kalau tidak bisa terlihat dan tidak bisa ditemukan, apakah anda tetap percaya? Tetap saya percaya. Lamun anjeun teu percaya baik, cek Nu'man bin Sabit kuring arek mawa tai ucing nu bauna Hasyim. Tek kumana diletak Hasyim apa henteu? Akhirna cek Nu'man bin Sabit, bukan di mana adanya Allah, tapi
yang penting adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah yang ada kaitannya dengan peristiwa Maulid Nabi adalah ibadah sholat. Maka saya mengajak lewat acara Maulid ini, ramaikan masjid melalui sholat berjamaah. Jadi sholat subuh barahakan para jajar, alhamdulillah pinuh keluar-luar. Alhamdulillah. Sholat Jumat di dia poe naon? Poe naon? Artinya kenapa saya nanya sholat Jumat poe naon? Ya poe Jumat sholat mah. Tapi biasana setengah 12 poe Jumat nundutan, setengah 12 poe Kemis tenundutan, setengah 12 poe Sabtu tenundutan, giliran setengah 12 poe Jumat nundutan asup ke masjid neangan kipas neangan AC nu kira-kira tiis. Begitu diok seret tungkul perem kotok kadituna perem jelema. Begitu khotib naik, subhanallah, nyaritakeun siksa kubur amehna ngacai. Pajar cerik ku babaturan anu digigir padahal ngacai keur sare. Ditanya ku pamajikanna, tadi kadenge sapeker hebat amat, sedep pisan. Atuh lain sedep, da emang kerek. Subhanallah. Sedangkan ayah budak eta nu nundutan kakarak salat Jumat. Ayah budak kakarak salat Jumat deui. Beres khotib turun qomat Allahu Akbar Allahu Akbar. Batur hararudang manehna masih sila. Ditoel ku baturana geus Kang ulah cerik bae. Pajar cerik. Begitu hudang korolos arek balik. Arek ka mana Kang? Balik. Pan ieu can salat Jumat. Ngilu salat Jumat imam takbir makmum ikut takbir nunundutan ngilu kakarak ayah budak mulai salat Jumat. Ia penting pelajaran ke urang dalam menata kehidupan di pemerintahan. Begitu seret imam takbir Allahu Akbar, makmum kabeh Allahu Akbar, nunundutan ngilu Allahu Akbar. Takbir kan aya opat macam ibu. Aya anu kadieu punten tah. Ieu urusan fikihnya. Aya nu kadieu Allahu Akbar sah. Nah, aya nu Allahu Akbar di dieu di dada. Aya nu Allahu Akbarna di dieu. Bahkan aya nu diputer Allahu Akbar. Terserah nu penting salat. Ayeuna ribut salatan teu. Ya, nu kunut jeung nu teu kunut ribut. Cek tukang beca hadena aing teh salat jadi teribut. Allahu Akbar Allahu Akbar nunundutan ngilu takbir Allahu Akbar. Imam kakarak jadi imam Jumat biasana lamun kakarak kang rada ngageter. Bismillahirrahmanirrahim. Cek nunundutan teh amin Allahu Akbar. Kakarak bismillah amin. Eta budak nu kakarak salat, oh begini sholat Jumat mun bismillah amin asauran padahal lulutan. Terus alhamdulillahirabbil alamin waladdallin amin dihitung budak dua. Akhirnya maca kuliah teh anggeus-anggeus. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'buduna wala antum 'abiduna ma a'budu wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidu ma abattum wala antum abiduna ma wala ana abiduna. Geus ngageter makmum cek budak lakum wala ana abidu wala dhallin amin. Tilu kali amin. Budak langsung ngomong, Pak emang kalau sholat Jumat rakaat pertama takbirnya 3 kali aminnya? Cek bapana ulah ngomong ieu keur sholat. Cek nu di tukang hadena aing teu ngomong acak-acakan. Subhanallah. Maka ramaikan sholat berjamaah. La sholata li jaril masjid illa fil masjid. Kenapa saya contohkan sholat? Sebab sholat adalah ngakurkan ruh
manusia dengan ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah menciptakan, sebelum menciptakan alam, Allah menciptakan ruh Muhammad yang ada di dalam kalimah Ahmad. Kemudian Allah menciptakan nur Muhammad yang ada di dalam kalimah Muhammad. Sekali deui, Allah menciptakan ruh Muhammad disimpan di nama Ahmad, dan Allah menciptakan nur Muhammad disimpan di nama Muhammad. Salat nyambungkan ruh manusia dengan ruh Nabi Muhammad, karena al-qiyam bis shalah, berdiri di waktu salat, yakhuzu min alif Ahmad, nangtungna keur salat diambil tina alif nalapan Ahmad. Jadi kalimah Ahmad itu aya alif, maka alif dijadikan nangtung salat. Waruku yakhuzu min harfu ha min Ahmad, kemudian ruku diambil tina huruf ha lapan Ahmad. Maka ketika ruku keur nyambungkeun ruh urang jeung ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sujud yakhuzu min harfi mim bin lafzi Ahmad. Sujud diambil dari huruf mim yang ada di lafaz Ahmad. Kemudian duduk itu diambil dari huruf dal yang ada di dalam lafaz Ahmad. Maka keseluruhannya salat nangtung, ruku, sujud dan duduk itu adalah nyambungkeun ruh urang jeung ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka penterjemahan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari ada di dalam salat. Subhanallah, betapa indahnya orang ketika salat nyambung ruh urang jeung ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi yang pertama, iman kepada Allah dan iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita percaya kepada Rasulullah, harus percaya kepada para ulama pewaris Nabi, harus percaya kepada para santri selaku pewaris Nabi, cintai ulama. Sehingga Nabi mengatakan, man akramal ulama faqad akramani, wa man akramani faqad akramallah, wa man akramallah dakhalal jannah. Barang siapa yang menghormati ulama, berarti dia memuliakanku. Barang siapa yang memuliakanku, berarti memuliakan Allah. Dan barang siapa yang memuliakan Allah, maka dia akan dimasukkan ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang kedua, wa'azzaruhu, muliakan Rasul. Wa'azzaruhu, muliakan Rasul. Kenapa? Sebab Rasul adalah mulia. Semua orang mengharapkan syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dulu ada orang yang meninggal. Ada orang meninggal, kemudian malaikat munkar nakir arek nanya sieun, sebab eta jalmi nu kakarak asup ka kuburan beuteng nah hurung. Batur mah tarang na nu hurung, leungeun na nu hurung kurut wudu, ieu mah beuteng na bercahaya. Ketika perut bercahaya, malaikat munkar nakir takut, buah-buah ieu teh wali ya. Sebab lamun wali ditanya itu ngabalikeun. Seperti jalmi tukang ngaji Al-Quran, qori man robuka, malaikat munkar nakir ditanya, "Hei malaikat munkar, nun paeh yang harapan iya naon?" Munkar nakir riweuh, lapor ke Allah, ya Allah ya Rabb, ada orang ditanya man robuka, malah balik nanya nun paeh yang harapan iya naon. Geus nu kitu ditanya. Bahkan Ma'ruf Al-Karhi ketika ditanya man robuka, Ma'ruf, wa man nabiyuka, Ma'ruf.
wa ma kiblatuka ma'ruf, lapor ke Allah geus nu kitu ulah ditanya. Ieu aya nu hurung beteungna, begitu hurung beteungna Munkar Nakir sieun nanya bisi ieu wali, akhirna ngebel heula ka malaikat mudabbir. Malaikat mudabbir adalah malaikat yang ngurus di setiap daerah, setiap desa, setiap kelurahan. Aya malaikat keliling tiap malam, namanya malaikat mudabbir. Makana wakil lamun ronda khususon malaikat mudabbir baturan abdi Al-Fatihah, insyaallah di baturan ngan ulah hayang nempo, sebab lamun nempo eta wakil kelenger. Malaikat mudabbir mengatur siapa yang bangun malam, saha anu sarena getol, saha anu asok hudang ti peuting, itu tugas malaikat mudabbir. Tapi malaikat tidak langsung melihat ke dalam rumah, di luhur imah aya malaikat tiap peuting. Tibang malaikat nanya, kumaha hudang? Alhamdulillah imah ieu mah unggal peuting hudang baik. Alhamdulillah imah ieu can pernah hudang pisan. Aya catetanna. Subhanallah. Munkar Nakir nanya, wahai malaikat mudabbir, ini ada orang Kerawang masuk dari alam yang panah atau alam dunia menuju alam barzah, beteungna hurung, apakah di Kerawang aya wali?